Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, bagian ke-11. Namun ia mempunyai banyak pekerjaan, maka ia tidak mencarinya lagi, melainkan cepat mengatur anak buahnya untuk melakukan penjagaan yang lebih kuat, dan memerintah orang-orang untuk mengurus 5 buah mayat yang menggeletak di lantai ruangan gedung. Malam itu juga ia mengadili 5 orang lain yang dilukai encinya, dan menggunakan kesempatan ini untuk mengancam para tentara dengan hukuman berat apabila ada yang berani melakukan penyelewengan. Kemudian ia masuk ke dalam kamarnya dan duduk termenung. Ia maklum bahwa tidak semua anggota bala tentaranya setia kepadanya, karena sesungguhnya ia tidak mampu memberi belanja yang cukup kepada mereka. Banyak di antara mereka yang diam-diam ingin rupanya dia mengabdi kepada Raja Liang, atau kepada Gubernur Li yang juga sudah mengangkat diri sendiri sebagai Raja Muda di Shanxi. Tidak, bantah suara hatinya, sebelum muncul pemimpin yang betul-betul akan membuat rakyat Shanxi khususnya hidup aman tentram dan makmur, aku tidak akan mengabdi kepada siapapun juga. Sementara itu, Lu Xian terus meronta-ronta, kedua kakinya digerak-gerakkan dan akhirnya Kui Seng menurunkannya di dalam hutan tempat mereka tadi beristirahat sambil membebaskan totokannya. Dengan pedang di depan dada, Lu Xian meloncat maju dan membentak. Kui Seng, kali ini kau terlalu. Mengapa kau mengganggu urusanku? Apakah kau hendak pamer kepandaianmu? Xian Moi, aku hanya hendak mencegah kau menimbulkan keributan di tempat orang. Aku hanya bermaksud menolongmu. Siapa butuh pertolonganmu? Siapa sudi? Kui Seng, agaknya di samping kelemahan hatimu, kau juga memiliki kesombongan memandang rendah orang lain. Apa yang kulakukan, kau peduli apakah? Xian Moi, mengapa kau berkata demikian? Bagaimana aku dapat tidak mempedulikan apa yang kau lakukan? Xian Moi, kau sudah tahu akan perasaan hatiku, tak perlu kusembunyikan lagi. Aku cinta padamu. Nah, sekarang terlepaslah sudah ganjalan hatiku. Aku mencintaimu, tentu saja aku tak dapat membiarkanmu terancam bahaya atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Kam Siek seorang patriot sejati, seorang gagah perkasa, tak boleh diganggu. Cukup, biar 1000 kali kau mencintaku, kau belum berhak untuk mengurusi persoalanku. Aku bukan apa-apamu, tahu? Kau boleh mencintaku sampai mampus, akan tetapi aku tidak mencintaimu. Dengar baik-baik, Kui Seng, aku tidak cinta kepadamu. Kau memang tampan, kau memang gagah perkasa, memiliki kesaktian tinggi melebihi aku, akan tetapi kau lemah. Kau bukan laki-laki sejati, hatimu lemah, mudah jatuh. Kau kira aku cinta kepadamu? Aku suka ikut bersamamu karena mengharapkan kepandaianmu yang kau janjikan kepadaku di depan ayah. Nah, kau dengar sekarang, setelah kau ketahui pendirianku, apakah kau kini hendak menarik janjimu lagi seperti layaknya seorang pengecut? Bukan main hebatnya serangan ini bagi Kui Seng, seakan-akan ribuan batang jarum berbisa menusuk-nusuk jantungnya. Wajahnya sebentar pucat sebentar merah, tubuhnya gemetar, bibirnya menggigil, matanya sayu dan 2 butir air mata membasahi pipinya. Kemudian ia menggertak gigi mengeraskan perasaan, menguatkan hatinya, mengepal tangan dan berkata sambil menengadahkan muka ke langit. Bagus sekali, memang kau patut menjadi puteri Pat Jiu Sinong. Aku yang bodoh, aku yang tolol. Orang macamku mana berharga menjatuhkan hati padamu? Tidak, Liu Lucian, aku tidak menarik janjiku. Kapan saja kau minta, akan kuturunkan ilmuku yang kupakai mengalahkan kau di panggung bengkau ketika itu. Memang aku cinta kepadamu, dan kau tidak mencintaiku sama sekali.
Biar dirasakan oleh hati yang rakus ini, oleh pikiran yang pendek dan tak tahu diri ini, si cebol merindukan bulan. Senang bukan main hati Liu Luxian. Memang beginilah watak gadis putri Bengkaucu ini. Mungkin karena semenjak kecil terlalu dimanja, atau memang memiliki watak aneh keturunan ayahnya yang terkenal sebagai tokoh aneh di dunia Kang Ou. Gadis ini suka sekali melihat laki-laki sebanyak-banyaknya jatuh hati kepadanya. Suka ia menggoda, menonjolkan kejelitaannya agar mereka makin dalam terperosok, kemudian akan ia kecewakan mereka, akan ia permainkan mereka dan melihat mereka menderita, ia akan mentertawakannya. Untung engkau masih belum terlalu rendah untuk menarik kembali janjimu. Kui Seng, aku menuntut janjimu itu pada besok malam, tepat tengah malam, di sini juga. Aku akan menjumpaimu di sini dan... Tidak, Liu Luxian. Tempat ini kurang sepi, mungkin ada orang lewat dan akan melihat kita. Kau lihat bukit di sana itu. Tampaknya sukar didatangi, terjal dan liar. Jangan kira mudah menerima ilmu. Aku hanya mau menurunkan ilmuku kepadamu di puncak bukit itu. Besok malam tengah malam tepat, aku menantimu di sana. Luxian menengok ke arah timur. Matahari mulai muncul dan tampaklah bayangan sebuah bukit yang tak berapa jauh dari tempat itu. Bukit yang bentuknya aneh, puncaknya mencuat tinggi, bentuknya seperti kepala naga atau kepala makhluk aneh. Baik, besok malam aku akan berada di puncak itu. Setelah berkata demikian, Luxian meloncat ke atas kudanya dan melarikan kuda itu pergi meninggalkan Kui Seng. Pemuda itu berdiri tegak seperti patung, mendengarkan derap kaki kuda yang makin lama makin jauh, lalu ia meramkan matanya, serasa perih hatinya, serasa jantungnya dirobek dan serasa semangatnya terbang melayang mengikuti suara derap kaki kuda yang membawa lari Luxian, gadis yang selama ini memenuhi hatinya. Tiba-tiba ia tertawa dan menamparkan kepalanya sendiri. Tolol, gila perempuan. Kui Seng lalu mengambil guci araknya dan minum dari guci araknya dan minum dari guci itu tanpa takaran lagi. Arak menggelok memasuki kerongkongannya. Tiba-tiba ia berhenti minum dan menengok memandang ke arah gerombolan pohon kembang kecil yang belum kebagian sinar matahari pagi, masih gelap. Biarpun perasaannya terganggu, batinnya terpukul hebat, namun telinga pemuda ini masih amat tajam, perasaannya masih amat peka terhadap bahaya. Ia mendengar gerakan orang di situ, maka tegurnya, siapakah mengintai di situ? Sesosok bayangan putih berkelebat keluar dari belakang pohon-pohon dan seorang gadis berdiri di hadapan Kui Seng dengan muka merah dan sinar mata membayangkan rasa malu. Gadis ini cepat menjura dengan hormat sambil berkata, "Harap Tai Hiap sudi memaafkan. Sesungguhnya bukan maksud saya untuk mengintai, akan tetapi keadaan tadi membuat saya tidak berani untuk keluar memperkenalkan diri." Kui Seng cepat membalas penghormatan gadis yang memakai pakaian serba putih ini. Gadis bermatap jernih, bermuka terang dan bersikap gagah, yang belum pernah ia kenal. Akan tetapi ia segera teringat bahwa gadis inilah agaknya si bayangan putih yang bertempur melawan Luxian di atas genteng benteng tadi. Kalau sudah lama Nona mengintai, agaknya tak perlu lagi memperkenalkan diri. Tentu Nona sudah mengetahui segalanya, kata Kui Seng dengan hati mengkal karena adegan Luxian yang amat memalukan, yang merendahkan dirinya. Sekali lagi maaf, Tai Hiap. Sesungguhnya saya melihat dan mendengar semua dan sekarang tahulah saya bahwa gadis lihai yang secara aneh mendatangi benteng adik seperguruanku itu bukan lain adalah Nona Liu Luxian putri Bengkaucu yang amat terkenal. Sungguh merupakan hal yang tidak pernah kami duga. Dan andai kata dia datang memperkenalkan diri secara wajar, sudah pasti kami akan menyambutnya dengan segala kehormatan. Akan tetapi, nasi sudah menjadi bubur dan saya merasa bersalah terhadap Kui Tai Hiap yang amat saya kagumi karena kesaktiannya. Oleh karena itu, saya persilakan Kui Tai Hiap sudi singgah di benteng kami untuk mempererat persahabatan dan untuk menambahkan pengetahuan kami yang dangkal. Diam-diam Kui Seng kagum. Biarpun hanya seorang wanita, seorang gadis muda, namun Nona ini benar-benar jauh bedanya dengan wanita-wanita yang ia temui. Nona ini membayangkan otak tajam,
pandangan luas, sopan santun dan hati-hati, seperti sikap orang yang sudah banyak pengalaman. Ia lalu teringat bahwa ia belum menanyakan nama, dan sebagai seorang yang begitu luas pandangannya seperti Nona ini, tentu saja tak mungkin akan memperkenalkan nama kalau tidak ditanya. "Terima kasih, Nona, baik sekali. Setelah Nona mengetahui namaku, agaknya boleh juga aku mengenal nama Nona yang terhormat? Saya yang bodoh bernama Lai Kuilan, membantu perjuangan Kam Sute, adik seperguruan Kam. Saya murid tunggal dari mendiang ayah Kam Sute. Akan tetapi saya yang bodoh tak dapat mewarisi 1/10-nya dari ilmu silat keluarga Kam." Kembali jawaban yang mengagumkan hati Kui Seng. "Ah, kalau saja Liu Luxian mempunyai watak dan sikap seperti Nona baju putih ini," pikirnya. "Sekali lagi terima kasih atas undangan Nona Liu yang manis budi. Akan tetapi, sebetulnya saya tidak ingin mengganggu ketentraman Nona dan Kam Goansui. Tadi pun saya hanya bermaksud mencegah terjadinya hal-hal yang mendatangkan kekacauan. Maka maafkan kalau tadi saya melakukan kesalahan turun tangan terhadap Nona, karena maksud saya hanya menghentikan pertandingan." Kui Lan menundukkan mukanya dan pipinya merah sekali. Akan tetapi ia menjawab dengan sikap sederhana merendah, "Ilmu kepandaian Kui Tai Hiap telah membuka mata saya. Saya ulangi lagi, atas nama Kam Sute juga, kami persilakan Kui Tai Hiap untuk singgah dan menerima penghormatan kami." "Tidak bisa, Nona Lai. Terima kasih. Saya harus pergi sekarang juga." Setelah berkata demikian, Kui Seng mengangkat kedua tangan memberi hormat, lalu melompat ke atas kudanya dan meninggalkan guci araknya yang sudah kosong. Hatinya yang penuh rasa nelangsa itu agaknya membuat ia tidak pedulian, sehingga guci arak kosong tidak pula dibawanya. Setelah pemuda itu pergi, Lai Kuilan berdiri termenung di tempat itu. Berkali-kali ia menarik napas panjang, kemudian pandang matanya bertemu dengan guci arak. Ia melangkah maju, membungkuk dan mengambil guci arak itu. Tanpa ia sadar, ia menekankan guci arak kosong itu pada dadanya, dan ia meramkan matanya seakan-akan guci arak yang tadi ia lihat diminum oleh Kui Seng itu mewakili diri pemuda sakti yang telah membuat jantungnya menggetar-getar itu. Kalau Luxian memandang rendah dan menghina Kui Seng, sebaliknya Lai Kuilan ini sekaligus jatuh cinta saking kagumnya melihat Kui Seng dalam segebrakan merobohkan dia. Memang aneh-aneh di dunia ini, apalagi kalau menyangkut asmara yang mengamuk di hati orang-orang muda. Lai Kuilan yang berwatak gagah dan polos ini sekali jumpa jatuh dan mencintai Kui Seng, akan tetapi yang dicintanya tidak tahu akan hal ini karena Kui Seng kegilaan Liu Luxian. Sebaliknya Luxian tidak mau membalas cinta kasih Kui Seng dan gadis liar ini kagum kepada Kam Siek. Ketika Lai Kuilan sadar kembali akan keadaan dirinya, mukanya menjadi makin merah dan beberapa butir air mata terlontar keluar dari pelupuk matanya. Teringat akan keadaan Kui Seng ia bergidik. Kasihan sekali pendekar itu. Jatuh cinta kepada Puteri Beng Kaucu. Ia sudah mendengar akan Liu Luxian Puteri Beng Kaucu, gadis jelita dan perkasa yang sudah menjatuhkan hati entah berapa banyak pemuda. Ia mendengar pula tentang para muda yang menjadi korban di Beng Kau. Dan kini agaknya pendekar sakti Kui Seng menjadi korban pula. Kemudian ia teringat akan sutenya, Kam Siek. Ada persamaan antara Liu Luxian dan Kam Siek. Sutenya itu pun menjadi rebutan para gadis, membuat banyak gadis tergila-gila, akan tetapi sutenya tetap tidak mau menerima cinta seorang di antara mereka. Banyak pula yang menjadi korban asmara, di antaranya 3 orang enci adik si Leong Sam Cimoy itu. Teringat pula akan janji Kui Seng untuk menurunkan ilmu pada Liu Luxian besok, tengah malam di puncak bukit sebelah timur, ia merasa ngeri. Bukit itu terkenal dengan nama Leong Kuisan, Bukit Siluman Naga, biarpun bukan sebuah di antara gunung-gunung besar, namun di daerah itu amat terkenal sebagai bukit yang sukar didatangi orang, serem dan dikabarkan banyak setannya. Kam Siek sendiri melarang anak buahnya naik gunung itu, karena memang keadaannya amat berbahaya dan harus diakui bahwa ada sesuatu yang membuat puncak bukit itu kelihatan aneh. Banyak jurang-jurang yang tak terukur dalamnya, dan di sana mengalir pula sungai yang deras airnya,
sungai yang sumbernya dari dalam gunung dan yang kemudian menggabung dengan sungai Wukiang. Sungai ini pun oleh penduduk diberi nama Liong Hiat Kiang, sungai darah naga, karena pada saat tertentu sinar matahari membuat sungai itu kelihatan kemerahan seperti darah. Kemudian Lai Kuilan mengeluh dan berjalan dengan langkah gontai sambil mendekap guci arak. Semangatnya seolah-olah melayang pergi mengikuti bayangan Kui Seng, si pendekar muda yang sakti dan tampan. Kui Seng yang merana hatinya oleh pengakuan Liu Luxian yang tidak membalas cinta kasihnya, membalapkan kudanya menjauhi letak benteng Jenderal Kam Siek. Karena teringat akan janjinya kepada Liu Luxian, ia lalu membelokkan kudanya ke arah timur dan hatinya lega ketika memasuki sebuah dusun tak jauh dari kaki gunung, sebuah dusun yang cukup ramai. Bahkan di situ terdapat sebuah rumah penginapan sederhana yang membuka pula sebuah restoran. Untung baginya, rumah penginapan itu dalam keadaan kosong, tidak ada tamu sehingga keadaan sunyi dan ia tidak banyak menunggu. Kui Seng menjual kudanya dengan perantaraan pengurus hotel, kemudian ia minum mabok-mabokan sambil bernyanyi-nyanyi untuk mengusir pergi kerinduan dan kesedihan hatinya. Sebentar saja para pelayan hotel memberinya nama sastrawan pemabok. Dalam maboknya Kui Seng menyanyikan sajak-sajak romantis ciptaan penyair terkenal Li Taipo. Pada senja hari itu Kui Seng berdiri di ruangan belakang rumah penginapan, memandang sinar matahari yang mulai lenyap, hanya tampak sinar merah kekuningan menerangi angkasa barat. Tangan kanannya memegang sebuah tempat arak terbuat daripada kulit labu kering. Ia bersandar kepada langkan, memandangi angkasa barat yang berwarna indah sekali sambil sekali-kali meneguk arak dari tempat itu. Teringat ia akan sajak karangan Li Taipo, maka sambil mengangkat muka dan menggerak-gerakan tempat arak di depannya, Kui Seng lalu menyanyikan sajak itu, "Ku nikmati arak hingga tak sadar akan datangnya senja. Rontokan daun bunga memenuhi lipatan bajuku. Mabok ku hampiri anak sungai mencerminkan bulan. Oh, burung terbang pergi, sunyi dan rawan." Kui Seng berhenti bernyanyi dan meneguk araknya. Biarpun hawa arak sudah memenuhi kepalanya, membuat kepalanya serasa ringan dan hendak melayang-layang, namun sebagai seorang ahli silat yang sakti, telinganya menangkap suara langkah kaki orang. Sambil minum terus dan arak menetes-netes dari bibirnya, Kui Seng melirik ke sebelah kanan. Ia masih berdiri bersandarkan langkan. Hehehe, matahari pergi tentu terganti munculnya bulan. Ia berkata-kata seorang diri, akan tetapi diam-diam ia memperhatikan orang-orang yang baru datang. Mengapa ada orang datang dari belakang rumah penginapan? Ketika melihat bahwa yang datang adalah seorang pemuda dan seorang gadis, ia tidak berani memandang langsung, melainkan mengerling dan memperhatikan dari sudut matanya. Alangkah herannya ketika ia mengenal wanita itu. Bukan lain adalah gadis baju putih, Lai Kuilan, Suci, kakak seperguruan dari Jenderal Kam Siek. Pakaiannya masih sutra putih seperti pagi tadi, wajahnya masih terang dan manis seperti tadi, akan tetapi ada keanehan pada diri gadis ini. Kalau pagi tadi Lai Kuilan amat peramah dan sinar matanya bening terang, kini gadis itu sama sekali tidak menengok ke arahnya, seakan-akan tidak mengenalnya atau tidak melihatnya, padahal tak mungkin tidak melihatnya karena di tempat itu tidak ada orang lain. Dan sinar mata gadis itu, seperti kehilangan semangat, tidak sewajarnya. Apalagi lengan kiri gadis itu digandeng dengan erat oleh si pemuda yang memandang penuh curiga kepadanya. Kui Seng membalikkan tubuh, menggoyang-goyang kepalanya seperti seorang pemabokan dan mengangkat tempat arak ke arah pemuda itu dengan gerakan menawarkan. Akan tetapi, diam-diam ia memperhatikan si pemuda. Seorang pemuda sebaya dengannya, berwajah cukup tampan akan tetapi membayangkan keanehan dan kekejaman. Sepasang alisnya yang tebal hitam itu bersambung dari mata atas kiri ke atas mata kanan. Kepalanya kecil tertutup kain penutup kepala yang bentuknya lain daripada biasa. Pada muka itu terbayang sesuatu yang asing, seperti terdapat pada wajah orang-orang asing. Tubuhnya tidak berapa besar namun membayangkan kekuatan tersembunyi yang hebat, sedangkan sinar matanya pun membayangkan tenaga dalam yang kuat. Diam-diam Kui Seng terkejut dan menduga-duga siapa gerangan pemuda ini,
Dan mengapa pula Lai Kuilan ikut dengan pemuda ini dengan sikap seolah-olah seekor domba yang dituntun ke penjagalan. Seekor domba yang dituntun ke penjagalan. Kalimat ini seakan-akan berdengung di telinga Kui Seng, membuatnya termenung lupa akan araknya ketika dua orang itu sudah memasuki kamar tengah. Mendengar suara si pemuda yang berat dan parau minta kamar dijawab oleh pengurus rumah penginapan. Kemudian, masih lupa akan araknya, Kui Seng berjalan perlahan menuju ke kamarnya sendiri. Kalimat tadi masih terngiang di telinganya. Mungkin, bisik hatinya, mungkin sekali Lai Kuilan menjadi domba dan pemuda itu kiranya patut pula menjadi seorang penyembelih domba, seorang Jai Huacet, penjahat cabul. Kalau tidak demikian, mengapa sikap Lai Kuilan begitu aneh seperti orang terkena sihir? Seperti seorang yang melek akan tetapi tidak sadar. Makin gelap keadaan cuaca di luar hotel, makin gelap pula pikirnya Kui Seng menghadapi teka-teki itu. Hatinya pernah penasaran, biarpun beberapa kali ia meyakinkan hatinya bahwa kehadiran Lai Kuilan bersama seorang pemuda itu sama sekali bukan urusannya, dan bahwa tidak patut mengintai keadaan muda-mudi yang mungkin sedang di lautan madu asmara. Namun kecurigaannya mendesak-desaknya sehingga tak lama kemudian, di dalam kegelapan malam, Kui Seng sudah melayang naik ke atas genteng hotel dan melakukan pengintaian. Hal ini ia lakukan dengan guci arak masih di tangan, karena untuk melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan kesusilaan ini ia harus menguatkan hati dengan minum arak. Akan tetapi ketika ia mengintai ke dalam kamar dua orang itu, hampir saja ia terjengkang saking marah dan kagetnya. Tak salah lagi apa yang dikhawatirkan hatinya. Ia melihat Lai Kuilan terbaring telentang di atas pembaringan dalam keadaan lemas tak dapat bergerak, mukanya yang pucat itu basah oleh air mata. Terang bahwa gadis itu tertotok hiatu, jalan darah di bagian Tianhu hiat dan mungkin juga jalan darah yang membuat gadis itu menjadi gagu. Akan tetapi air mata itu menceritakan segalanya. Menceritakan bahwa keadaan gadis seperti itu bukanlah atas kehendak si gadis sendiri, melainkan terpaksa dan karena tak berdaya. Adapun pemuda tadi, duduk di tepi pembaringan sambil berkata lirih membujuk-bujuk. "Nona yang baik, mengapa kau menangis?" Dengan gerakan halus dan mesra pemuda itu mengusap-usap kedua pipi yang penuh air mata. "Aku tertarik oleh kecantikanmu, dan andai kata aku tidak tahu bahwa kau adalah suci dari Jenderal Kamsiek, tentu aku tidak akan berlaku sesabar ini. Aku ingin kau menyerahkan diri kepadaku berikut hatimu, ingin kau membalas cintaku dan kau akan kuajak ke Hitan, menjadi istriku, istri seorang panglima. Dengan ikatan ini, tentu adik seperguruanmu akan suka bersekutu dengan kami. Nona, kau tinggal pilih, menyerah kepadaku dengan sukarela, ataukah kau ingin menjadi orang terhina karena aku menggunakan kekerasan? Kau tidak ingin dinodai seperti itu, bukan? Aku Bayisan, panglima terkenal di Hitan, tidak kecewa kau menjadi kekasihku." Pemuda itu menundukkan mukanya hendak mencium muka gadis yang tak berdaya itu. Tiba-tiba pemuda yang bernama Bayisan itu meloncat bangun, membatalkan niatnya mencium karena tengkuknya terasa panas dan sakit. Matanya jelalatan ke sana kemari, cuping hidungnya kembang kempis karena ia mencium bau arak. Ia meraba tengkuknya yang ternyata basah dan ketika ia mendekatkan tangannya ke depan hidung, ia berseru kaget. "Keparat, siapa berani main-main dengan aku? Penjahat cabul jahanam. Di tempat umum kau berani melakukan perbuatan biadab. Sekarang bertemu dengan aku tak mungkin kau dapat mengumbar nafsu iblismu." Terdengar suara Kui Seng dari atas genteng. Bayisan bergerak cepat sekali. Tahu-tahu tubuhnya sudah melayang keluar dari jendela kamar dan beberapa menit kemudian ia sudah meloncat naik ke atas genteng. Akan tetapi ia tidak melihat orang di atas genteng yang sunyi itu. Bayisan celingukan, napasnya terengah-engah karena menahan amarah. Sebatang pedang sudah berada di tangan kanannya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.